Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, saya perkenalkan diri saya Muhammad Kurtubi, Ketua PKBM Edukasi Jakarta. Di kesempatan kali ini, sebagai salah satu tugas mempelajari kurikulum Merdeka adalah bagaimana mempresentasikan bukti nyata bahwa saya sudah belajar tentang kurikulum 2030, kurikulum Merdeka. Karena itu maka di kesempatan ini izinkan saya berbagi sebuah pernyataan alasan mengapa kurikulum itu harus berubah. Nah, saya sampaikan dalam bentuk ceramah saja ya, teman-teman sekalian. Ya, alasannya jelas sekali, kita sudah tahu bahwa kurikulum harus berubah karena kurikulum itu untuk kepentingan siapa? Kurikulum ini adalah semacam peta jalan yang akan ditempuh oleh peserta didik, di mana peserta didik ini masuk ke lembaga pendidikan tempat saya, tempat kami, maka kami harus merancang dong apa maunya, dan setiap anak pasti berbeda, setiap angkatan pasti berbeda. Itu saja sudah menjadi alasan mengapa kurikulum harus berubah di satuan pendidikan. Demikian juga secara nasional, kurikulum itu juga bisa berubah, harus berubah. Mengapa? Karena kondisi masyarakat sekarang sudah berubah. Apa perubahannya? Ya contohnya jelas kalau zaman komputer Pentium 1 atau zaman sebelumnya, itu masih menggunakan Windows 3.11 dan sebagainya. Tentu program-programnya sangat sedikit. Dan ini kemudian pengetahuan di negara lain terus berkembang, Indonesia menjadi sasaran pemasaran produk-produk hasil teknologi maju, sehingga perlu disesuaikan. Itu satu. Nah, pada tahap ini berarti kurikulum di sekolah harus disesuaikan. Disesuaikan apa? Disesuaikan bukan saja menguasai teknologi, tetapi juga bagaimana agar teknologi itu bisa diadopsi dan dikembangkan untuk kemudian bisa bermanfaat membantu berbagai macam seluruh bidang pengetahuan, bidang pekerjaan yang ada di masyarakat, sehingga bisa membantu masyarakat ini terbantu dengan adanya teknologi. Tidak gagap. Dan itu harus berubah dong. Tidak lagi guru harus terus harus belajar bagaimana caranya menguasai teknologi tersebut, tetapi bagaimana peserta didik itu mengalami, mengeksplorasi, meneliti sendiri bagaimana pengetahuan itu bisa bermanfaat dan mereka bisa terlibat di dalamnya. Jadi saya kira dua alasan itu dari internal bahwa kurikulum harus berubah jelas karena tiap tahun peserta didik maunya berbeda-beda. Maka rancangannya harus berubah. Sama seperti film ya menurut kami. Bahwa kurikulum itu ya sama bagaimana merancang suatu program di sebuah film yang akan tayang. Ini tujuannya seperti apa, visinya apa, ceritanya bagaimana, pelaksananya seperti apa dan sebagainya. Maka perlu dirancang secara detail. Malah kalau membuat film, sebuah skenario sampai dialognya pun diatur dan sebagainya. Nah kalau di kita tidak sampai dialog, tetapi bagaimana guru itu berinteraksi kepada peserta didik mau diapakan dan sebagainya akan terbaca semuanya. Kan ini kan urusannya kemanusiaan. Satu itu. Yang kedua dari sisi orang tua mungkin akan bertanya, anak saya mau diajar apa? Bagaimana caranya? Terus apakah Anda mampu mengantarkan anak saya bisa menjadi lebih bermanfaat, lebih bermakna, kemudian ada perubahan signifikan dan sebagainya, atau perubahan yang nyata gitu menjadi lebih baik dan seterusnya. Tentu hal itu menjadi wewenang daripada orang tua menanyakan hal tersebut. Karena itu maka kurikulum tentu harus disesuaikan dong, harus dirubah. Apa keinginannya? Apalagi di pendidikan sekarang harus ada yang namanya kurikulum, yang namanya mata pelajaran, pemberdayaan dan keterampilan. Dan itu pasti minat peserta didik akan berbeda-beda. Jadi perubahan kurikulum tahun sekarang ini yang akan diberlakukan besok dan kurikulum Merdeka itu adalah salah satunya adalah bagaimana menerapkan kurikulum individual atau diferensial. Itu juga
kemungkinan bisa, karena banyak di antara peserta didik yang memang maunya individu dalam arti bukan individualistik, tetapi belajar mandiri karena kesibukan, karena punya hobi tersendiri sehingga tidak bisa aktif di kelas dan sebagainya. Sehingga kurikulumnya harus dinikmati sendiri dan lembaga dan juga melalui gurunya akan bisa memantau bagaimana perkembangan si anak ini bisa di asesmen, dianalisis, dan diikuti perkembangannya. Jadi kembali lagi bahwa kurikulum adalah semacam peta jalan bagaimana perjalanan dari 0 bulan Juli sampai seterusnya ini melalui apa saja yang harus dilalui dan kemudian nanti akan dievaluasi. Kira-kira seperti itu ya. Pasti namanya peta jalan itu tidak mungkin dong jalannya ke situ terus. Pasti akan berubah. Kemudian dari internal juga bahwa satuan pendidikan pasti minatnya berbeda-beda. Gurunya kadang-kadang ganti. Dan ini perkembangan dan keinginan peserta didik akan berbeda-beda karena pasti harus diubah. Dari sisi nasional juga begitu, mengikuti perkembangan dunia dan kemauan daripada politik negara ini, selain politik juga ekonomi, ideologi, sosial, budaya dan sebagainya yang terus berkembang, membutuhkan perubahan paradigma dan juga perubahan konstruktif yang akan menuju cita-cita bangsa ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.